Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asatofiansa, absen 12, kelas 12 RPL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur kalkulator dan saya akan memperlihatkan hasilnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat bagaimana fitur ini bekerja. Langsung saja masuk ke bagian indeks HTML-nya. Struktur utama tampilan kalkulator. Di bagian atas halaman dimuat CSS, icon, dan font untuk memperindah tampilan. Pada body ada header berisi judul kalkulatorku dan tombol riwayat untuk membuka panel riwayat. Di bawahnya terdapat dua bagian penting, yaitu input untuk menampilkan rumus yang sedang diketik, output untuk menampilkan hasil perhitungan. Selanjutnya ada grid tombol kalkulator, terdiri dari angka, operator dasar, operator ilmiah, serta tombol fungsi seperti alt clear, backspace, persen, dan sama dengan. Di bagian bawah terdapat panel riwayat yang awalnya tersembunyi. Panel ini menampilkan daftar perhitungan dan tombol untuk menghapus riwayat. Terakhir, 3 file JavaScript disertakan script.js, riwayat.js, mode.js yang mengatur logika kalkulator, riwayat, dan fitur tambahan. Selanjutnya masuk ke bagian mode.js. Sekarang saya jelaskan fungsi second mode pada kalkulator yang saya buat. Fitur ini membuat beberapa tombol bisa berubah fungsi saat tombol second ditekan. Di scriptnya saya mengambil tombol second dan tombol-tombol operator yang akan berubah. Lalu saya buat daftar perubahan, misalnya sin jadi kose dan lain-lain. Mode ini juga saya simpan di local storage supaya kalau halaman di refresh, mode terakhir tetap tersimpan. Ada fungsi yang namanya Apple Second Mode. Fungsinya ini tugasnya mengganti tulisan tombol sesuai mode yang sedang aktif. Kalau tombol second ditekan, mode akan dinyalakan atau dimatikan, lalu tombol-tombolnya otomatis berubah sesuai fungsinya. Oke, kita lanjut masuk ke bagian riwayat JS-nya. Oke, script ini digunakan untuk mengatur fitur riwayat perhitungan. Script mengambil elemen panel riwayat, lalu memuat data dari local storage. Kalau ada data, riwayat tampil sebagai daftar. Kalau tidak ada, muncul tulisan belum ada riwayat. Tombol riwayat berfungsi membuka panel dan tombol silang menutup panel. Pengguna bisa menghapus satu riwayat lewat icon trash atau menghapus semua riwayat dengan tombol hapus semua. Lanjut ke bagian script.js. Oke, di bagian awal script mengambil elemen paling penting seperti tombol angka, tombol operator input kalkulator, output hasil, tombol hapus satu dan tombol hapus semua. Tujuannya agar semua komponen bisa dikendalikan melalui JavaScript. Lalu ada bagian yang memastikan input kalkulator selalu fokus. Jadi ketika pengguna klik layar atau mengetik keyboard, kursor otomatis kembali ke kotak input. Ini membuat kalkulator terasa lebih natural dipakai. Selanjutnya, program membatasi input keyboard. Pengguna hanya boleh mengetik angka, backspace, delete, dan tombol panah. Semua operator dan fungsi lainnya hanya boleh dimasukkan lewat tombol kalkulator, supaya format perhitungan tetap konsisten dan tidak rusak. Untuk tombol angka dan operator, ketika ditekan, nilai mereka dimasukkan tepat di posisi kursor menggunakan fungsi khusus bernama insert all cursor. Jadi pengguna bisa mengedit rumus di tengah-tengah tanpa menghapus semuanya. Tombol hapus all clear dan mengosongkan input dan mengembalikan output ke 0. Tombol hapus 1 bekerja seperti backspace yang benar-benar mengikuti posisi kursor, bukan hanya menghapus dari belakang. Fitur balik tanda. Juga ada script ini memeriksa angka yang sedang aktif lalu membungkusnya dengan tanda negatif atau menghilangkannya kembali apabila sudah negatif. Di bagian operator ada banyak perlakuan khusus. Agar input tetap rapi, ada sistem
Pemformatan angka. Skrip memisahkan angka berdasarkan operator, memberi titik ribuan lalu memastikan kursor kembali ke posisi yang tepat setelah perubahan format. Terakhir kita masuk ke bagian style CSS-nya. Ini saya gunakan untuk mengatur tampilan kalkulator supaya terlihat rapi dan modern. Bagian dasarnya mengatur font, menghilangkan margin bawaan, dan membuat layout halaman jadi lebih rapi. Lalu ada background blur yang muncul saat panel riwayat dibuka, jadi tampilannya lebih fokus. Bagian header di atas juga diatur warnanya dan dibuat fleksibel supaya tombol dan judul terlihat seimbang. Input untuk rumus dan hasil dibuat besar dan bersih, mirip tampilan kalkulator profesional. Tombol-tombol kalkulator ditata dengan grid, diberi efek hover dan klik, dan ada second yang berubah warna ketika aktif. Tombol panel riwayat CSS membuat panel ini bisa muncul dari sisi kanan dengan animasi, dengan list dan tombol hapus. Jadi secara singkat CSS ini mengatur semua tampilan kalkulator supaya rapi, modern, responsif, dan nyaman dilihatnya. Dan itulah penjelasannya, dan langsung masuk ke hasilnya.